Kolam tambak udang Fanam milik Roni Setiawan di Nagari Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, diduga terabaikan oleh pengelola sehingga kolam tersebut menelan korban. Buktinya, pagar pembatas kolam dan bedeng pengelola lapangan tidak berfungsi dan kosong ditinggal begitu saja. Padahal kawasan tersebut menjadi tempat perlintasan warga setempat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai nelayan dan penggembala ternak. Inilah kawasan tambak milik Roni Setiawan yang mengakibatkan dua bocah sekolah dasar ditemukan tidak bernyawa di tambak ini pada Selasa 17 Desember 2024, yakni Rizky jenis kelamin laki-laki berusia 8 tahun dan Nindi Amora perempuan 12 tahun. Kedua korban mengembalakan ternak bersama kedua teman yang lain. Mereka kemudian singgah di tambak ini. Diduga karena kondisi tambak yang licin, Rizky terpeleset dan jatuh ke dalam kolam. Nindi yang ingin membantu kemudian masuk ke dalam kolam. Diduga tidak bisa berenang dan keduanya akhirnya tenggelam karena kehabisan tenaga. Pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman tampaknya menjadi lahan yang menjanjikan bagi pengusaha tambak udang Fanam. Buktinya, di sepanjang pesisir pantai daerah ini tambak tumbuh subur. Tambak udang yang ada sebagian dikelola oleh petambak lokal dan tidak jarang juga oleh investor atau pengusaha yang datang dari luar daerah. Dilihat dari keberadaan tambak udang itu berdampak negatif pada lingkungan. Inilah pembuangan limbah tambak udang yang mencemari sungai di sekitar tambak tersebut. Ya, yang saya tahu ya keluar air ini keluarnya aja dari tambak. Tambak yang mana, Pak? Ini tambak yang dibikin ini, Pak. Kalau dulunya di sini kan nggak ada paritnya, Pak. Jadi sejak tambak ada kan dikorek orang pakai mesin. Nah, itulah air ini. Kalau dulu air kecil ini aja ini. Dulu jernih, Pak? Jernih. Sepengetahuan Bapak, ada nggak upaya dari pihak Pak, kalau masalah itu karena saya bukan di sini kayak kali kampung. Kalau tempat tinggal saya itu di Pasar Empalan sana, Pak. Lewat jembatan di sana, Pak. Jadi ke sini dan cari ikannya aja lah, Pak. Berarti menurut Bapak tambak yang hitam ini, kolam yang hitam ini dari tambak itu mengganggu enggak, Pak? Ya. Kalau bagi lingkungan sini ya Bapak tengok aja lah keadaannya. Orang sini ada punya ternak, kerbau, yang mandinya ke dalam inilah. Terganggu ya, Pak ya? Ya karena saya nggak punya, Pak, ya kurang tahu juga mengapakah orang punya ternak Pak merasa mengganggu apa tidak, ya kurang Kepala tahu. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Padang Pariaman, Arkadius, menyebutkan tambak udang itu telah memiliki izin dimiliki Roni Setiawan jenis usaha perorangan. Tambak tersebut mempunyai kesesuaian tata ruang dan izin lengkap meliputi NIB, sertifikasi standar PKPLH otomatis, dan rekomendasi dari Dinas Perikanan. Tapi dengan terjadinya insiden tewasnya dua bocah di lokasi tambak gimana, Pak? Terima kasih atas pertanyaan dan tawaran dari teman-teman wartawan. Saya Arkadius, STMH dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Pariaman, menindaklanjuti tentang informasi dan kejadian musibah yang terjadi di lokasi tambak yang beredar di Indosiar kemarin itu. Kami telah melakukan verifikasi ke lapangan dengan tim kemarin, juga termasuk dengan teman-teman wartawan, bahwasanya itu adalah tambak yang berada pada lokasi atas nama pemohon Roni Setiawan, dan itu memang secara regulasi tata ruangnya kita sudah mengeluarkan rekomendasi tata ruang yang berdasarkan dari aspek OPD yang terkait teknis terhadap tata ruangnya. Nah, untuk permohonan izinnya itu karena regulasinya menyangkut dengan berbasis risiko menengah ke bawah, itu berada di pihak kementerian atau pusat. Nah, untuk perihal musibah itu kami secara murni, kami pemerintah daerah melalui saya mewakili, itu kami serahkan kepada pihak yang wajib. Nah, untuk masalah tambaknya, kami dari tim Dinas Perizinan dan teknis mungkin akan lebih melakukan peninjauan dan verifikasi ulang dengan teknis terhadap kondisi tambak yang berada pada saat ini. Mungkin itu statement dari kami. Pak, mengenai dengan situasi di sekitar tambak, Pak, kayak kemarin kan ada itu limbahnya kan dibuang kemana-mana, Pak, tidak melalui prosedurnya, Pak, itu gimana, Pak? Baik,
Terima kasih atas informasi terhadap limbah yang Bapak temukan di lapangan. Itu akan menjadi PR bagi kami untuk kami lakukan evaluasi dengan OPD terkait. Mungkin di situ kami bisa melibatkan OPD teknis seperti lingkungan hidup mungkin dan perikanan. Jadi secara anunya Pak, spesifikasinya kewenangan tanggung jawab DPMPTP sendiri apa Pak? Dari undang-undang yang sekarang, kewenangan kita hanya mengeluarkan rekomendasi yang menyangkut jenis usaha berbasis risiko rendah. Itu sudah ada undang-undangnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dari situ kita semuanya Pak. Berarti kewenangan lebih banyak tidak ada ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih. Dari Padang Pariaman, tim Minangkabau TV mengabarkan.